Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naskur Zakaria dari Fakultas Hukum kelas non-reguler semester 3. Di sini saya akan mengulang kembali materi hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-8. Hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-8 membahas mengenai pengulangan tindak pidana atau residip. Pengertian residip: seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan concursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam concursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu yang pertama, residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residip kejahatan-kejahatan tertentu sejenis, diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, pasal 216 ayat 3, pasal 303 bis ayat 2, pasal 321 ayat 2 dan 393 ayat 2. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residip adalah: yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian atau khusus untuk pasal 216, pasal 303 bis dan 393, syarat itu tidak ada. Yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal A 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Pasal 137, 144, pasal 208, pasal 216 dan pasal 301 bis dan 321 KUHP. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Pasal 155, pasal 157, pasal 161, pasal 163 dan pasal 393 KUHP. Tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, contohnya banding dan kasasi. Yang ketiga, keputusan hakim yang berupa penetapan, keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan dan tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.